Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat kita semua. Welcome back to channel Yuzon ID. Bareng gue lagi Bagja dan di belakang gue udah ada low MPV lagi. Banyak banget emang low MPV di awal tahun ini ya. Dari Avanza, terus Livina, terus Mobilio, dan sekarang Suzuki nggak mau kalah untuk menghadirkan all new R3 versi improvement di tahun 2019 ini. Ini dia. Lagi-lagi karena virus low MPV yang disebarkan oleh Avanza Xenia. Sebenarnya sih jauh sebelum itu ada Expander yang dia akhirnya bikin satu fenomenal di pasar otomotif Indonesia dan bikin semua kompetitornya itu jadi responsif, jadi reaksioner untuk menghadirkan sesuatu yang baru di produknya supaya bisa tetap eksis. Dan R3 ini kalau nggak salah dia cukup lumayan ya, sepanjang tahun lalu itu posisi ketiga sebagai low MPV dengan penjualan terbanyak kalau nggak salah ya gue ya. Nah, sekarang di versi improvement ini, apa aja sih yang udah dirubah atau ditingkatkan oleh Suzuki untuk membuat si R3 ini lebih layak untuk kalian beli? Yang pertama di wajahnya masih sama, ini wajahnya masih ganteng, walaupun di sini overchrome, dia ada potongan-potongan list kayak gini. Dan menariknya, fog lamp ini, walaupun dia masih lampunya biasa, tapi udah ada nggak cuma di tipe GX yang tertinggi ini, tapi dia juga udah ada di tipe GL. Dan lampunya masih sama, dia sekarang lebih sipit dengan proyektor yang juga masih halogen dan lampu senjanya bohlam, sennya juga bohlam. Kalaupun ada perubahan yang paling kelihatan dari luar, itu ada di bagian peleknya. Jadi sebenarnya Suzuki cukup cerdas ya untuk membuat para pengguna R3 itu lebih stand out di jalanan, jadi nggak seperti kayak pelek-pelek model sebelumnya yang menurut gue itu main aman karena desainnya jelek sih enggak, tapi ya biasa aja gitu ya, satu warna. Nah yang sekarang udah dibikin dua warna, kita lihat. Nah ini desain pelek barunya, dia masih pakai ring 15, tapi yang sebelumnya itu kan satu warna, ini dua warna. Ada warna abu-abu gelap nih kali ya, sama warna silver. Dan palangnya seperti mobil-mobil kekinian, sebenarnya jadi lebih pasaran pelek seperti ini ya. Tapi ini jadi bikin tampilan R3 tuh langsung berubah gitu. Padahal sebenarnya cuma peleknya doang yang diganti. Dan ini dia pakai ban 185 65 ring 15 dan udah rem cakram, ada ABS dan EBD-nya juga di mobil ini. Menurut lo gimana peleknya? Sekarang jadi kayak gini dan detail-detailnya sih oke lah. Ada palang kecil di sini, walaupun ini jadi kelihatan geradakan kayak berantakan ya, tapi logo Suzuki-nya sih masih utuh, tetap bulat dan ada logo S. Kemudian di bagian sampingnya masih sama, spionnya udah ada LED di sini dan ini ada lapisan chrome di gagangnya. Juga untuk masuk udah ada smart entry, lo tinggal pencet tombol di sini. Dan harusnya pas kemarin improvement sekalian ngeganti antenanya yang masih remote control ini, diganti pakai subfin gitu biar lebih kekinian. Garis bodinya juga masih sama dan ini tetap mencirikan sesuatu yang simpel di all new R3 ini. Sekarang di bagian belakang. Nah, di bagian belakang tampilannya juga masih sama, dia ada lampu yang katanya mirip-mirip Expander, tapi menurut gue sih oke lah taruh di sini. Dan di atasnya itu ada detail kayak floating roof, ini nyatu kaca samping sama kaca belakangnya. Sayangnya sini nggak ada sunroof yang bikin tampilannya harusnya jadi lebih sporty. Mungkin nanti di yang termahal di atas ini ya. Dan ini ada lampu tailgate, tapi bentuknya lucu kayak kapsul doang begini. Dan di sebelahnya ini ada buat washer wiper. Di sini wipernya, dan di versi improvement ini sekarang di jendelanya udah ada defogger. Ini hal kecil atau fitur kecil yang sebenarnya berguna untuk di Indonesia, terutama di musim hujan kayak sekarang. Jadi kacanya nggak berembun. Oke, kalau misalnya bagian yang lainnya dia masih sama. Di sini ada list chrome dan ada body kit. Di sini ada dua titik sensor parkir. Dan di versi improvement di bagian sini ada wiring harness buat kamera mundur. Jadi wiringnya doang ya, kameranya tetap harus ini lagi. Tapi kalau misalnya lu beli, minta aja lah sama salesnya buat bonus ya kan. Sayang nanggung banget gitu, dikasih wiringnya doang. Kenapa nggak langsung kameranya juga sekalian dikasih? Tapi yang di sini ada nih, karena ini kan versi display ya. Cuma kalau lo beli cuma wiringnya doang. Selebihnya
potongan belakangnya itu terutama di bagian sini ini mengingatkan gua pada bokongnya si sedan Suzuki Ciaz. Jadi bisa jadi ini sebenarnya Ciaz versi wagon kali ya. Ini karena potongan sedan belakangnya terus dipakein atap. Nah, gimana bagian dalamnya? Come on, kita masuk ke dalam kabin. Oke, sekarang kita masuk ke dalam kabinnya yang nuansanya masih sama. Ini ada 3 warna ya di dashboardnya. Ada warna coklat tua, beige, sama hitam. Tapi yang paling gue suka dari kabin R3 ini adalah setirnya. Ini gue rasa ini setir low MPV paling mewah loh. Dia udah dilapisin kulit, terus ada aksen titanium juga di sini dan di sini, dan lu lihat nih ada detail wood panel. Ini kayaknya sih bukan kayu, plastik, tapi ini bener-bener kelihatan mewahnya tuh, kelihatan banget gitu. Dan ini di bawahnya flat kayak mobil-mobil mahal ya, kayak setir mobil mahal. Dipegangnya juga enak ini. Dan sini ada tombol-tombol buat pengaturan audio. Juga di sini ada Bluetooth teleponi loh. Ini bener-bener yang paling mewah dan juga lengkap ya, kecuali cruise control, nggak kayak di Expander itu udah ada, di sini belum. Dan setirnya ini dia bisa tilt naik turun, tapi belum bisa teleskopik. It's okay lah. Cuma gue suka sama setirnya. Kemudian di balik setir itu ada MID meter clusternya yang, bentar ya, kita nyalain dulu ya. Nah itu dia, lo bisa lihat dia di tengah ada MID monokrom. Nah di balik setirnya si meter clusternya ini juga dia masih sama. Itu ada 2 buletan dan di tengahnya ada layar yang masih monokrom. Itu ada buat ukuran bensinnya, terus range jarak tempuh. Dan ini dioperasiin yang dituas di sini, gue pikir bisa dari tombol-tombol yang ada di setir ya. Tapi masih harus di sini dipencet-pencet aja. Itu kilometer per liter, average konsumsi bahan bakar, dan ada indikator buat persneling ya. Itu sekarang lagi di pack. Kemudian di sebelah sini, nah ini dia, ini juga jadi salah satu low MPV yang sudah ada tombol start stopnya buat nyalain. Ini di tipe GX saja, tipe tertinggi ya. Dan di sini ada tombol-tombol untuk mengaktifkan sensor parkir. Dan sayangnya, nah ini info penting, fitur ESP Electronic Stability Program yang sebelumnya ada di R3 tipe GX sekarang dihilangin. Iya hilang, karena gue nggak tahu karena apa ya. Mungkin Suzuki sih bilang ini karena cuma masalah strategi doang, strategi marketing untuk tipe-tipe yang ada. Dan faktanya yang bakal kita terima adalah ESP itu hilang. Kabarnya dia bakal diganti atau dimasukin di tipe termahal nanti, si R3 Sport. Ntar lagi kok. ESP-nya ada di situ. Jadi sekarang nggak ada nih ESP-nya nih, berkurang. Oke, dan ubahan lain apa di improvement ini? Ini ada di bagian tengah. Ini dia. Sekarang dia punya covernya ini baru nih, cover floatingnya baru. Dia jadi piano black dan glossy gitu ya. Jadi lebih rapi, lebih kelihatan elegan. Ini good job lah, walaupun dia improvementnya nggak terlalu banyak karena layarnya masih kelihatan kecil, bezelnya masih tebel, mereknya GVC ya. Cuma secara tampilan jadi lebih oke sih ya kalau menurut gue. Yang sebelum-sebelumnya kan banyak yang bilang kayak TV tabung ya, sekarang udah agak mirip tablet lah ya. Tablet jadul tapi karena bezelnya tebal-tebal. Kemudian ubahan yang lain yang lebih revolusioner itu ada di, nggak usah ke gua nih, di sini bang, di sini. Nah, ada di sini. Di panel AC-nya sekarang udah digital, men, tuh lihat udah ada layarnya di sini. Kan sebelumnya tuh kayak putaran-putarannya itu kayak kompor gas ya. Itu jadul banget ya. Ini tampilan dashboardnya udah mewah, udah berkelas. Ininya kayak mobil tipe bawah, men. Nah, akhirnya sekarang udah langsung direspon sama Suzuki, diganti yang model kayak gini. Ini masih ada putaran-putaran. Dia digital. Tuh. Nah, di bawahnya masih ada buat pencetan-pencetan fisik ya. Padahal nih kalau bakal lebih bagus lagi kalau semuanya tuh layar gitu, piano black gitu. Jadi nggak ada lagi tombol-tombol fisik biar lebih futuristis lah gitu, lebih canggih kesannya. Nah, ini buat putaran anginnya, ini buat suhu, dan menariknya
ini nggak cuma mendinginkan si AC-nya dari R3 ini, tapi lo juga bisa heater. Nih lihat ya, ini suhunya itu bisa sampai 32 derajat. Lo bayangin dalam kabin mobil 32 derajat dipakai di mana ya? Kalau di Jakarta kan panas terus ya. Tapi ini mungkin berguna buat supir-supir taksi online kalau dia ngalong gitu malam-malam kan pasti dingin tuh, nggak mungkin lo pasang AC yang ada masuk angin yang kembung. Nah ini mungkin bisa lah berguna si heater ini diaktifkan. Ini bisa sampai 32 bahkan lebih high. Jadi panas banget ini di dalam kabin nantinya. Buat autonya juga ada, ini buat defogger depan dan defogger belakang. Juga ada modenya ini buat semburan anginnya ya, ke kepala, ke kaki, pundak, lutut, gitu-gitulah. Terus ini juga ada sirkulasi untuk masuk udara luar bisa masuk atau enggak. Jadi beginilah si AC yang di versi improvement ini. Terus ke bawah lagi kita bakal menemukan ada dua ini soket 12 volt, yang ini masih kayak gini. Lo perlu colokan tambahan buat masang USB, tapi yang di sini udah ada USB-nya dan juga aux. Nah, menariknya lagi, selain ini tempat penyimpanan, di sini buat cup holdernya ini dia ada sirkulasi AC. Ya, ini unik nih, nggak ada di Loy MPV lain. Di sini nih corongnya, jadi udara AC-nya keluar. Jadi botol minuman lo tuh bakal selalu segar, dingin gitu, karena dia disemprot terus sama AC kalau ditaruh di sini. Gitu juga sebaliknya, kalau lo misalnya subuh-subuh jalan gitu ya, terus nggak sempet ngopi di rumah, taruh aja kopinya di sini. Nah, terus suhunya ditaruh di 32. Kan panas tuh, jadi kopi lo tuh nggak cepet dingin. Ini brilian lah ini. Sangat berguna sekali buat kita kaum-kaum yang tua di jalan ya. Oke, sekarang ke tuas transmisi masih sama. Ini 4 speed, di sini ada tombol overdrive, ada D, 2 dan L di sini buat shift lock-nya. Jadi kalau diginiin lo bisa parkir paralel itu di posisi netral. Dan waktu itu saat gua test drive pun ini nggak ada masalah sama sekali dengan transmisi ini enak banget dipakainya. Terus ke tengah lagi di sini ada rem tangan yang masih pakai otot. Ini masih jadi ada di dalam kabinnya. Juga di sini dia nggak ada yang buat kayak sandaran tangan, tapi lumayan ada soket juga buat di penumpang belakang. Tuh, dan apalagi bagian yang gue suka dari sini itu ini. Ada aksen kayu di sini. Yang pertama dia memang bukan kayu beneran lah ya, karena berat. Ini tetap plastik, tapi warnanya dan glossy-nya itu dapat banget. Ini kayu banget gitu. Banyak kan beberapa mobil juga dia pakai wooden panel gitu. Selain misalnya BMW atau Mercy yang memang beneran oke kelihatannya, gue baru nemuin lagi kayu yang bener-bener bisa kelihatan elegan dan mewah di kabin ini kayak gini. Dan asiknya lagi, ini kayunya anti rayap. Iyalah plastik ya kan, tapi keren lah. Kemudian gue nggak suka itu sama ini nih, apa sih ini maksudnya gitu, kayak kehabisan ide Suzuki gitu, cuma garis-garis doang hitam dan ini doff pula gitu. Jadi kayak bikin tatanan atau layout dashboard yang udah keren tuh jadi sedikit aneh gitu ya kalau menurut gue. Kemudian yang gue nggak suka lagi itu warna dari joknya nih. Walaupun dia didudukinnya enak ya, di sini ada support dan sini juga ada support. Ini enak didudukinnya, tapi warnanya gue nggak suka, dia terang kayak gini dan cuman ada sedikit aksen coklat di sini ya. Ini harusnya sih gelap aja untuk tipe tertinggi. Mungkin nanti yang di tipe termahalnya, yang tipe sport itu bisa lebih digelapin gitu ya nuansa kabin. Tapi di sini ada sandaran kepala yang gede, juga seatbeltnya udah lengkap lah semuanya kalau di depan. Walaupun dia pengaturannya belum elektrik, tapi di sini ada nggak cuma maju mundur dan ngerebah, dia juga ada naik turunnya, pengaturan pakai tuas di sini ya. Oke, sekarang kita coba di belakang. Oh ya, ada satu lagi ternyata di ubahannya ini di bagian sini hand gripnya. Ini sayangnya di sini nggak ada ya, padahal sebenarnya perlu juga sih buat. Hand gripnya sekarang udah model retract. Jadi dia udah bisa ditarik, nggak fix gitu doang ya. Ini kelihatan lebih mewah dan sangat fungsional lah sebenarnya. Oke, ini ada di baris pertama dan kedua. Sementara kalau di belakang itu modelnya fix, bukan retract kayak gini. Terus sun visor-nya di sini belum ada
Belum ada cermin, cuma ada di sini doang. Spionnya masih biasa aja, dan bahkan buat menghalangi semprotan cahaya dari belakang pun tuh nggak ada ya, tinggal lo geser gini doang, yang bener-bener manual. Ini lampu. Audionya ini, head unitnya dari JVC. Dia belum yang kapasitif, jadi emang lo harus lebih nekan lebih dalam supaya dia bisa bekerja. Ini ada Weblink buat browsing-browsing, ada Waze, ada USB, radio, iPod, aux, juga ada Spotify ada. Ini juga buat Bluetooth ada. Lengkap ya, ini buat pengaturan audionya. Sini sound effect segala macem. Oke, dan ini buat setting-settingnya, display, user interface. Nah, ini kamera belakang tadi ya. Jadi harus ditambah, ternyata cuma wiringnya doang. Cuma ya itu tadi ya, minta aja lah, minta buat bonus, dikasih kok, harusnya nggak selesai. Oke. Audionya cukup lengkap sih kalau menu-menunya ya, walaupun layarnya masih belum kompetitif, jadi harus dipencet lebih dalam supaya lebih resolusi. Dan ini ada beberapa speaker, kalau nggak salah ada 6 kali ya, ada 4 ya. Di pintu, di sini nggak ada twitternya, sayang banget. Dan di pintu belakang untuk speakernya. Nah, sekarang lanjut ke bagian samping. Wood panel yang tadi ada di tengah dashboard, dia juga dibikin melebar sampai ke pintu, dan ini bikin tampilannya jadi cantik lah. Di sini gue nggak apa-apa lah kompromi, ini warna terang ya, warna beige, karena memang masuk. Kecuali di bagian dashboard sini harusnya dia lebih gelap. Tapi ini ada wood panel di sini, keren, dan ininya chrome. Ini buat kuncinya. Di sini ada soft touch, dia bahan fabric. Cuma ya ini lumayan ada lah, soalnya yang lain semuanya keras, plastik semua. Dan ini buat kunci jendela, ini buat buka tutup pintu. Terus buat pelipatan spion, sini ada retract juga, elektrik. Dan untuk power window, autonya cuma ada di pengemudi. Terus di bawahnya ada 2 tempat penyimpanan yang lega. Ini lo bisa naruh handphone, naruh roti, di sini naruh botol minuman ya. Dan ada speaker di sini. Oke sih. Sekarang di kabin belakangnya ada apa? Waduh, ini gue begitu masuk, mata gue langsung lihat ke sini. Nah, gue sih berharap di next improvement lagi. Jadi kalau ada improvement lagi, ini digusur lah, ganti yang lebih berkelas gitu. Jadi ini nggak kayak mobil jadul, kelihatan murah. Ini jelek banget nih kalau di belakang nih. Apaan nih, kan nih masih kayak kompor gini-gini buat pengaturan kipasnya. Terus ini juga ya elah. Sayang banget. Di next improvement, tolonglah Suzuki ini dipercantik lagi. Tapi dia keren nih, bangkunya kelihatan tebel ya dari belakang, dari luar kelihatan tebel, dan bisa di slidingnya cukup jauh nih. Di posisi kayak gini kita ke belakangin segini ya, jadi ruang kakinya itu lega. Kayaknya sih gue nggak mentok nih, ini paling mentok ya. Tuh, dengan posisi duduk gue di depan, sisanya banyak lah. Ini lumayan oke lah. Ruang kepala juga oke, dan bahkan dia tuh bisa di slidingnya sampai mentok banget sini tuh, sampai ke depan banget. Ini mepet, dan enaknya dengan begini akses ke baris ketiga lu bisa nyempil di sini nih, karena dia maju ke depan kan, jadi lu bisa, nah baris ketiganya lebih gampang. Aduh, ini enak banget. Tadi yang gue bilang ya, baris pertama dan kedua dia modelnya gini, sementara ya nih baris ketiga dia cuma fix doang. Tapi menurut gua fix ini juga ini salah satu apresiasi Suzuki buat konsumennya, karena di belakang tuh kan biasanya paling nggak nyaman, paling nggak enak, paling nggak aman gitu. Nah dengan adanya kayak gini tuh jadi ngebantu, jadi lo bisa siap siaga gitu. Oke lah, kalau misalnya pegel nyender sini, lumayan. Dan sini kalau lo aus, sini tempat penyimpanan juga bisa nyender sini. Ini belakangnya oke nih. Walaupun gue nggak tahu kalau misalnya untuk urusan ruang kaki mungkin ya pas-pasan, nggak ada lah lo MPV yang benar-benar nyaman di baris ketiga. Tapi ini cukup oke. Dan kalau misalnya gang ini masih kurang, kalau misalnya lo agak gemuk gitu ya, ini tinggal ada tuas di sini, dia dilipat. Jadi gangnya lebih lega untuk masuk ke baris ketiga, ini mantep lah. Jadi nggak harus lompat-lompat atau ngelipatnya juga. Walaupun bukan one touch tumble, tapi ini jelas memudahkan kita buat keluar masuk. Nah, kayak gitu. Oke.
Rebahnya segimana ya? Wah. Bisa rebah segini, coba kita posisikan di sini dan senyaman apa duduk di tengah ya. Sandaran kepalanya dinaikin dan not bad. Posisi paling enak ini di bagian tengah. Kecuali ini di depan muka gue. Sini ada lampu dan ini masih retract. Ada tempat penyimpanan juga di sini. Dan ini tadi gue bilang buat ngecas, jadi nggak rebutan sama penumpang belakang. Ini juga relatif nggak terlalu nonjol kayak Avanza ya. Ini lebih agak rata, walaupun nggak rata-rata banget. Ada ISOFIX, kemudian ada seat belt 2 titik buat di penumpang tengah. Cuma sayangnya nggak ada sandaran kepala di tengahnya. Dan joknya ini juga nggak bisa dibuka untuk jadi sandaran tangan. Ini sayang sih. Ini harusnya diadain lagi lah biar lebih nyaman di kabinnya. Ya nggak? Deh, kayaknya di dalam juga ini aja. Dan ubahan-ubahannya juga memang selain tadi di luar pelek, pertama tadi cover audionya, terus kemudian panel AC di depan, terus ada defogger, terus ini hand grip, dan udah itu doang. Tapi menurut gua cukup mengangkat R3 untuk bisa lebih layak untuk dilirik lah menurut gua, karena pada dasarnya ini mobil udah bagus sih. Oke. Sekarang kita lihat akomodasinya apakah masih sama. Sini ada tuas. Oke, ini tampilan bagasinya menurut gue leganya sih ya standar ya ini, tapi galon aqua ini bisa masuk nih kayaknya nih 1, 2, 3, 4. Dan yang gue suka itu dia rapi. Lihat, niat gitu bikin bagasinya. Ini lantainya juga rata dan ini ternyata 2 tingkat. Di bawahnya ada tempat penyimpanan lagi. Dan ini lumayan cukup lega. Juga finishingnya rapi. Karena mentang-mentang bagasi gitu, jadi nggak salah-salah. Ini oke lah. Ada 2 di sini ya. Dan kalau misalnya masih kurang lega, kita bisa ngelipet kursi belakangnya yang tuas di sini gue suka. Ini kelihatan mahal dan sangat memudahkan ya. Oke. Nah. Oke, lumayan rata. Bisa lihat sendiri. Ini ruang bagasinya kalau misalnya kursi baris ketiga dilipat. Oke, karena ini judulnya juga improvement, jadi nggak usah terlalu banyak kali ya. Cuma menurut gue, ini salah satu langkah reaksioner dari Suzuki untuk menghadapi persaingan low MPV yang sekarang makin keras. Makanya memang harus berbenah lah. Salah satunya ya improvement ini, dia menambahkan beberapa hal detail sih menurut gue. Tapi, semua yang dikasih Suzuki ke R3 yang baru ini, yang improvement, itu benar-benar bakal berguna. Pertama pelek, lu nggak harus cari pelek-pelek modifikasi seketika tampilan R3 jadi lebih keren lah ya, lebih berubah dibanding dengan model sebelumnya. Terus yang kedua, untuk layar sentuhnya sekarang jadi lebih rapi dan lu pasti hampir 40% kalau di jalan mengoperasikan si layar sentuh ini. Ini benar-benar fitur yang sangat berguna. Kemudian AC-nya juga sekarang selain dia udah berubah nggak kayak kompor, fitur-fiturnya juga cukup banyak dan cukup membantu ketika lo ada di dalam kabin. Selain itu, buat sisi keamanannya, ada hand grip yang udah retract di 1 dan kedua. Itu semuanya berguna, juga defogger belakang yang kalau lagi musim hujan ini bikin segala kabut itu hilang ya di kaca. Juga kamera mundur. Walaupun sayangnya nggak dikasih sekalian sama kameranya ya, cuma wiring harness doang. Nah, itu fitur-fitur yang menurut gue berguna, jadi ngebuat si R3 ini lebih value for money. Dan apalagi untuk tipe GX ini, itu 240 juta ya terakhir gue lihat di website Suzuki. Dan oh iya, semua perubahan yang dikasih oleh Suzuki di all-nya R3 ini, itu jadi salah satu alasan untuk menaikkan harganya. Karena ada kenaikan harga sekitar 3 juta atau 3,5 juta gitu ya dari semua ubahan ini. Tapi itu juga tetap menempatkan harga R3 paling mahal itu masih di kisaran 250. Sementara kompetitornya ada yang di 250 dan 260 jutaan. Nah,
di sini menariknya kan bocorannya sebentar lagi, kayaknya sih akhir Maret ya, akhir bulan ini Suzuki bakal ngeluarin tipe tertinggi dari All New R3 buat ngisi celah di 250 jutaan itu. Itu kayaknya sih R3 Sport, dia punya body kit yang jauh lebih ganteng dan racy ya. Lu tungguin deh mendingan deh. Cuma ketika lu juga beli GX, ini juga punya nilai lebih. Jadi balik lagi ya, tinggal masalah selera. Ketika lo pengen mobil yang elegan, yang fungsional, yang tetap nyaman, mungkin GX bisa dijadikan pilihan. Tapi kalau lo mau lebih stand out di jalanan dan punya tampilan yang lebih sporty dan racy, mungkin nanti R3 Sport sebagai tipe termewah dan termahal itu bisa lo lirik. Sabar aja deh, bentar lagi kok. Oke, sekian aja dari gua. Terima kasih udah menonton, dan oh iya, satu lagi, program curhat. Jadi kalau lo punya komplainan atau punya keluhan soal nggak cuma mobil-mobil Suzuki ya, tapi semua mobil dari proses pembelian sampai mobil itu sampai di garasi rumah lo, semua hal yang lo kira-kira bisa dikomplain dan apa, lo bisa curhat di gue di kolom komentar atau kirim email ke redaksi@yuzon.id. Nanti kita bakal jadikan itu video setelah di follow up ke pabrikannya masing-masing. Oke, terima kasih udah menonton, like dan subscribe. Jangan lupa sebarin juga video ini ke seluruh dunia dan tetap saksikan video-video gue selanjutnya. Bram, 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 bram.